قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian serta bapak yang hadir pula di kesempatan sore hari ini, kita bersyukur pada Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi nikmat lagi untuk duduk dalam majelis ilmu bertolabul ilmi. Mugi-mugi Allah terus nambah kita nikmat, menambah kita ilmu, dan senantiasa kita juga dapat tambahan taufik untuk jadi lebih baik dan terus bisa merubah diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Allahumma amin. Baik, kesempatan sore ini kita masih membahas tafsir surat An-Nur. Kita akan kaji saking ayat 32 sampai 33, di mana nantinya akan dibahas perintah untuk menikahkan anak putrinya dengan laki-laki yang soleh. Dan kalau khawatir dalam masalah rizki, nantinya Allah beri kecukupan. Dan Allah itu maha luas rizkinya, lagi maha mengetahui. Kemudian juga diberikan jalan keluar bagi yang belum mampu menikah, di mana diperintahkan untuk menjaga iffah. Iffah itu apa? Ini yang nanti penting kita kaji pada kesempatan kali ini. Iffah itu seperti yang kita baca dalam doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepadaku huda, petunjuk, berikanlah kepadaku itu ketakwaan, berikanlah kepadaku sifat iffah. Iffah itu apa? Nanti kita lihat. Dan juga ya Allah, berikanlah kepadaku al-ghina, kecukupan. Taib, dibacakan ayatnya sekaligus artinya.
dan hamba-hamba sayangnya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, surat An-Nur 32 sampai 33. Wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah hamba sahayamu. Di sini ayyam, orang yang layak untuk menikah, minkum wasahlina min ibadikum wa imaikum, yaitu orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, dan itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Di sini penyebutan hamba ini bukanlah pengertiannya jadi budak yang dinikahkan, namun kata para ulama, kita itu manusia itu jadi hamba Allah. Kita manusia itu jadi hamba Allah. Tugasnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan ibadikum, kita masuk di dalamnya, berarti kita itu hamba Allah. Ya, maka kadang seorang anak itu diberi nama Abdullah atau Abdurrahman. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Abdurrahman, hamba juga, hamba Ar-Rahman. Apakah ini jadi budak seperti layaknya budak yang dipekerjakan gitu? Tidak. Ini maksudnya kita punya tugas mengabdi kepada Allah. Jadi kalau pengertiannya di sini, nikahkanlah ada yang belum menikah di antara laki-laki dan perempuan. Terus iyakunu fuqara, jika mereka itu dalam keadaan fuqara, dalam keadaan miskin, yughnihumullahu min fadli, maka ingatlah Allah yang nanti akan berikan kecukupan dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu yang maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menikahkan jika ada yang sudah mampu untuk menikah. Nanti kita lihat penjelasannya. Lalu wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga iffah, menjaga dirinya dari zina. Jangan sampai berzina, jangan sampai berselingkuh. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai nantinya Allah memberikan kecukupan kepada mereka. Nah, adapun ayat selanjutnya, yang bagian selanjutnya, wallazina yabtaghunal kitaba, dan seterusnya, ini tentang masalah perbudakan, yaitu budak yang disebut budak makatib, yaitu yang dibebaskan kalau sudah punya harta dulu. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan adapun ini kita lihat penjelasan saking ayat. Lihat halaman berikut. Penjelasannya, ayat 32 dari surah An-Nur memerintahkan untuk menikahkan yang tidak memiliki suami dari perempuan baik janda maupun gadis dengan laki-laki soleh yang baik agama, iman dan amalnya, beramal soleh. Yang dimaksud soleh di sini adalah dirinya baik dari sisi agama maupun sisi dunia, sehat dan waras. Baik, di sini lihat ada yang belum menikah, baik itu yang gadis maupun yang janda. Kemudian dia dapat laki-laki yang soleh, yang baik agama,
iman dan amalnya, artinya beramal soleh. Apa pengertian beramal soleh? Beramal soleh itu kalau memenuhi 2 syarat. Catat ibu-ibu, 2 syarat beramal soleh. 1. Ikhlas. 2. Ittiba, manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. 1 apa? Ikhlas. 2. Ittiba, manut pada tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam ibadah disebut beramal soleh kalau terpenuhi 2 syarat tadi. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat tadi bukan namanya amal soleh. Berarti ada amalan yang ikhlas namun tidak manut tuntunan. Dia sholat tidak manut tuntunan. Contoh misalnya, wah saya nganggur bareng asar. Sudahlah saya sholat sunnah saja sampai maghrib. Padahal ada larangan untuk melaksanakan sholat sunnah mulai pada asar sampai maghrib. Berarti tidak manut tuntunan. Walaupun niatnya baik, masa saya sholat dilarang? Mengaku kepingin sholat kok, kan niat saya ikhlas. Di sini niat ikhlas tidak cukup, harus manut pada tuntunan. Gak bisa buat-buat ibadah sendiri. Contoh lagi pas sholat. Sholat itu tidak boleh banyak gerak. Namun kalau geraknya itu perlu butuh boleh. Namun asalnya kalau geraknya tidak butuh tidak boleh. Cuma gerakan-gerakan dalam sholat saja yang dilakukan. Kalau dia lakukan gerakan yang tidak perlu minimalnya makruh berarti. Namun kalau sudah banyak berturut-turut diulangi terus dan tidak butuh, sholatnya batal. Karena tidak manut tuntunan. Karena sholat itu disuruh khusyuk, disuruh tenang, nggak banyak gerak. Kecuali misalnya ada butuh, kepalanya gatal misalnya, boleh nggak digaruk? Boleh nggak? Boleh. HP-nya bunyi, boleh nggak dijawab? Nggak boleh. Dimatikan boleh nggak? Boleh. Namun dimatikan orang tekan tombol meneh untuk jawab, wes mati. Ya kan? Iya. Maka tidak boleh banyak gerak. Terus kalau ibu-ibu pas sholat boleh nggak sambil gendong anak? Terus nanti ketika sujud anaknya diletakkan, ketika mau berdiri lagi dipikul lagi anaknya, digendong lagi anaknya, boleh atau tidak Bu? Di dalile. Ayo, bingung toh? Nabi SAW itu pernah menggendong cucunya langsung, Umamah putri saking Zainab. Ketika itu Umamah digendong ketika berdiri, saat mau turun Umamah diletakkan lagi. Ya, Umamah diletakkan lagi. Berarti ada gerakan tambahan. Namun ini dalam keadaan butuh. Kalau anaknya ditinggal, yo kasihan, akhirnya digendong oleh ibunya, masya Allah. Terus ketika mau turun sujud, dia taruh dulu sebentar, kemudian mau bangkit, ambil lagi anaknya, seperti itu. Ada tuntunan dari Kanjeng Nabi SAW, seperti Nabi menggendong cucunya langsung, yaitu Umamah putri saking Zainab yang menikah dengan sahabat bernama Abul As. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Daripada sebagian ibu ada yang gak sholat cuma takut anaknya nangis. Betul apa betul? Ya Allah, cuma takut anak tinggal sebentar saja. Ya sudah, tadi diberikan solusi. Coba belajar untuk sholat dalam keadaan seperti itu, insya Allah bisa.
Ada yang nunda-nunda sholat terus, takut anaknya nangis. Coba, cuma takut anaknya nangis, nggak cari solusi. Ada simbahnya atau ada tetangganya nitip sebentar biar sholat loh. Itulah kenapa itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah itu katakan sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu membawa fitnah luar biasa, musibah, ujian luar biasa. Anak bisa jadi ujian sampai ibu ada yang meninggalkan sholat. Wonten apa mboten niki? Hah? Banyak yang nggak paham kan? Iya. Makanya diubah lagi. Besok kalau ibu punya anak, sesuk nambah meneh toh. Nggih. Itu nanti seperti itu. Ora gur siji, ya senom ya sesepuh yang mboten. Ya, nambah. Ora gur siji. Ora ngopo. Nabi saja satu istri saja anaknya 6 kok. Khadijah itu putrinya berapa? Putranya berapa coba? 6 itu. 6 loh bu. Bukan 2. Bukan 2 anak cukup. 6 anak cukup. Nambah meneh. Iya mudah-mudahan saya 6. Yang lainnya suruh lahirkan sendiri. Baik. Dibaca lagi. Dalam ayat ini disebutkan laki-laki yang soleh. Apa berarti laki-laki yang tidak soleh tidak boleh menikah ketika ia butuh? Jawab Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tetap ia menikah selama dengan menikah tidak menimbulkan mafsadah. Dalilnya memang bukan di sini, tetapi ada kaidah syariah yang umum. Ia tetap menikah demi menghindari mudarat yang lebih besar. Coba lihat di sini. Tadi kita bahas tentang soleh, amal soleh. Kalau di sini disebut orang soleh. Yang disebut itu laki-laki yang soleh itu bagaimana? Soleh itu punya 2 sifat. Kata Imam Ibnu Hajar, soleh itu punya 2 sifat. Yang pertama, soleh itu jalankan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, soleh itu baik kepada sesama manusia. Ulang, soleh itu punya 2 sifat. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang pertama, soleh itu menjalankan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, soleh itu jalankan kewajiban kepada sesama. Dengan sesamanya itu baik. Jadi bukan hanya ibadah yang dia urus saja, ibadah kepada Allah. Dengan suami baik, dengan anak-anak diperhatikan, dengan orang tuanya langsung diperhatikan pula untuk berbuat baik. Dengan tetangga buat baik pula. Punya kelebihan makanan, tetangganya ada yang butuh, diberikan. Jangan cuma tetangga nyium bau-bau yang enak dari rumah kita. Wow, ini lagi masak enak ini. Ya, terus tetangganya cuma cium saja baunya. Kalau Nabi SAW itu sarankan, coba kamu itu tambah kuahnya apa airnya. Kalau misalnya masak daging, dagingnya cuma sedikit, sudahlah itu perbanyak airnya saja, biar nanti airnya itu bisa bagi-bagi ke tetanggamu. Iya, jenengan bilang nggak enak. Ini coba lihat, perhatikan kalimat ini. Kenapa Nabi SAW nggak suruh kasih daging? Nabi cuma suruh kasih apa tadi? Ini kuah daging tadi loh. Kalau kayak gini saja jenengan nggak mau. Woyo memang dasarnya wong pelit. Iya tak? Iya. Artinya itu kalimat yang Nabi SAW untuk motivasi saja. Bu, kalau ada lebih yo dikasih. Itu dorongan. Ada punya apa yo dikasih para tetangga. Dan dalam syariat kita itu perintahkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Sampai Jibril itu hampir wasiatkan kepada Kanjeng Nabi, tetanggamu itu bisa jadi juga orang yang diberi waris karena saking dekatnya dengan tetangga. Bukan dengan tetangga nggak pernah omongan sama sekali, nggak pernah tegur sapa, cuek dan lain-lain. Yang ini dikarenakan ada masalah, nggak mau nanti saling salam dan seterusnya. Tetap perlu diperbaiki. Itu hubungan dengan tetangga. Nanti lebih luas lagi, ada sedulur-sedulurnya yang belum pernah ketemu, yang jauh, berbuat baik pula. Namun yang paling utama itu mulai dari rumah, yaitu kepada siapa? Suami. Dan siapa? Anak-anak. Sudah buat baik sama suami apa belum, Bu? Sudah dandan untuk suami apa belum? Sudah make upan untuk suami apa belum? Sudah lipstikan untuk suami apa belum? Kok iki ora dijawab ya, jelas iki urung malah iki. Sudah pakai baju seksi kepada suami apa belum? Ya Allah, Bu, baju seksinya dipakai keluar rumah. Dosa loh itu. Kalau di dalam rumah itu malah entok pahala itu, Masya Allah. Suaminya nggak akan berpindah ke lain hati itu. Wah, istriku memang luar biasa. Paham ini, Ibu? Maka kalau ngaji itu tambah iman, tambah baik di rumah. Iya tak? Bedaknya tadi itu makin tebal di rumah, keluar rumah makin tipis. Itu kalau ngaji. Di rumah lipstiknya makin tebal, keluar rumah makin tipis. Gitu. Paham Ibu? Pokoknya kalau ngaji dengan saya ngomong aja saya ini. Ngomong apa adanya. Itu soleh tadi. Jadi soleh ibu-ibu bisa dapat juga soleh ini. Buat baik pada Allah, buat baik kepada sesama. Sesama itu mulai dari orang dekat dulu. Yang dapati keseharian di rumah itu siapa? Buat baik ke situ dulu, baru ke orang-orang yang jauh. Selama yang masih ada dalam rumah itu ada, buat baik kepada yang dalam rumah dulu, baru orang yang di luar. Mulai dari yang lebih dekat. Berarti kalau masih jadi anak putri, yo dengan bapaknya berarti, dengan ibunya. Sebelum dia itu dipinang itu untuk dibawa keluar dari rumah, dia buat baik dulu kepada orang tuanya. Gitu ya. Jadi yang terdekat itu siapa? Buat baik kepada orang yang dalam rumah. Maka kalau derajat ini diperoleh, itulah yang disebut dengan orang soleh. Tidak peroleh ini, maka tidak disebut soleh. Jadi soleh itu bukan hanya ibadah, rukuk, sujud saja. Soleh juga itu memperhatikan akhlak kepada sesama. Suami dengan suami baik, dengan anak-anak juga baik gitu. Dari dalam rumah dulu. Baru nanti disebut apa, Bu? Soleh. Berarti ibu-ibu sudah soleha apa belum? Insya Allah. Pokoknya ngaji itu jadi soleha. Ngaji itu bukan hanya nambah wawasan saja, namun harus memperbaiki diri. Di rumah itu makin baik. Ketika lihat suami kok pas-pasan, yo disyukuri apa adanya, nggak banyak protes. Ya toh ibu-ibu? Harus nerimo apa adanya. Suami cuma jadi supir itu misalnya, oh suami bawa pulang itu segini, ya sudah, syukuri apa adanya. Wah, nggak banding-bandingkan dengan tetangga. Wah, tetanggaku itu lebih daripada kamu, Mas. Nggak ada yang lebih daripada dia itu. Kamu masih kalah jauh. Banding-bandingkan dengan orang terus, padahal itu suaminya orang, bukan suaminya ibu. Jadi terima apa adanya. Disebut apa tadi? Qanaah atau apa? Nerima. Sudah nerima apa belum, Bu? Masih aja. Ada. Masih kurang. Sudah nerimanya berapa persen? Walah 100%. Coba kalau besok suaminya nggak bawa pulang duit apa-apa coba. Apa iso nerima 100%?
Terus baca lagi selanjutnya. Dalam ayat disebutkan dengan kata abdun atau hamba sahaya. Karena setiap hamba itu tunduk patuh pada syariat Allah. Kita itu tunduk patuh pada syariat Allah, maka kita disebut abdun. Kalau disandarkan pada Allah berarti Abdullah. Kita semua ini Abdullah, kita semua ini hamba Allah. Maka pada syariat itu tunduk, bukan nggak patuh. Disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, disuruh tunaikan zakat ya bayar zakat, disuruh untuk taat suami ya taat suami, disuruh untuk pakai jilbab ya ngangge jilbab. Bukan hanya mau pergi kajian nanti di pelayan terus nganggo jilbab, di rumah enggak. Iya tak ibu-ibu? Iya. Ada yang kayak gitu. Bukan nanti kalau ustadznya lewat baru pakai jilbab. Ustadznya enggak lewat orang nganggo jilbab. Nanti jagongan baru nanti pergi manten atau jago ngarak nyumbang macam-macam acara besar pakai jilbab. Kalau enggak ada acara orang nganggo. Jilbab itu dipakai terus. Kita itu abdun, tunduk itu pada perintah itu. Gak mau tunduk itu berarti bukan hamba Allah. Hamba Allah itu sifatnya tunduk. Oh Allah perintahkan kayak gini, saya sami'na wa ata'na. Oh dengar itu, taat itu. Langsung taat, patuh langsung. Allah suruh nutup auratnya lebih sempurna lagi, yo nutupnya lebih sempurna. Nggak mikir cuma sekadarnya saja ditutupi. Nutup itu sempurna. Nutup aurat sudah kita singgung-singgung terus ini dalam surat An-Nur. Ya, itu tugas hamba kayak gitu. Namanya hamba, perintah apapun itu dipatuhi. Ada yang diperintahkan untuk sholat, ya dipatuhi sholat. Diperintahkan untuk pakai jilbab tadi apa? Suruh pakai jilbab, ya berarti pakai jilbab tadi. Dan pakai jilbab itu setiap waktu ibu keluar rumah dan juga termasuk ketika sholat, ya itu gunakan itu nutup aurat lebih sempurna. Paham ibu-ibu? Ini sudah diberi macam-macam loh itu jilbab-jilbab itu loh ibu-ibu. Jilbabnya malah lemari ini orang kamot ini paling. Sudah berapa itu ya tuh? Gamis Espiro coba. Buahnya. Itu mau pakai cuma ngaji aja, yung rugi. Pakai terus mau beli ke warung yang ngangge jilbab gitu. Orang nanggung-nanggung. Pakai. Nanti mau pergi ke pasar, mau pergi jagung, mau pergi kemana gitu tetap pakai terus, paham ibu-ibu? Besok orang tak nemeneh loh ini. Kapan di stop ini orang dinai besok. Udah tahu diapain aja itu. Kan pernah saya ceritain itu ada yang dikasih jilbab besar malah nggak dipakai, dipotong untuk jadikan celana suami coba. Tak tahu cerita tau ini. Ya Allah, ya rak ngopo meneh. Jadi celana suami lah itu, mungkin dipakai negal untuk suaminya lagi. Aduh. Musibah besar itu. Apa sayang suami kaya ngene ta, Bu? Itu abdun kayak gitu dalam ayat ini, pasrah pada perintah Allah. Abdun juga itu punya sifat kalau ada takdir, musibah, pasrah, serahkan pada Allah. Allah yang mudahkan semuanya. Saya hidupnya lagi susah, punya banyak masalah, wong saya hamba. Sudah saya serahkan semua kepada Allah. Allah yang mudahkan itu semuanya. Wong karena saya hamba. Maunya Allah gimana saya ikuti itu. Allah tahu yang terbaik untuk saya. Itu hamba kayak begitu. Gak banyak protes dengan takdir, musibah itu sabar. Hadapi segalanya itu dengan sabar. Kok saya sudah rajin sholat, ibu-ibu komentar saya rajin sholat, kok suami saya itu masih kayak gini. Solusinya apa, Bu? Sabar. Gak ada lagi yang lain. Didoakan terus, sabar terus itu ini terhadap suami. Gak ada jalan lain.
Setiap orang itu jalani kehidupan pasti ada ujiannya saja. Yang belum menikah ya juga ujian. Yang sudah menikah dapat ujian nggak? Ujian. Ujiannya macam-macam itu. Ada yang dari suami, dari istrinya cerewet sekali, diomelin terus. Ada dari istri pada suaminya itu kayak gitu, nakal ternyata. Ujian. Semua nggak lepas dari ujian ibu-ibu. Kalau mau nggak ada ujian lagi nanti di surga aja kalau begitu. Kalau sudah masuk surga, di dunia itu tempat ujian. Ujian selalu ada. Mana coba yang nggak pernah dapat ujian coba dalam hidupnya? Ada. Hidupnya tenteram terus nggak ada ujian. Ada. Selalu ada masalah toh? Oh no way masalah. Makanya kita punya tugas nih gimana nih manage masalah ini, atur masalah ini dengan baik itu seperti apa. Cari jalan untuk mengatasi masalah itu, solusinya bagaimana, sabarnya bagaimana gitu. Yang belum menikah, yang dua masalah, yang sudah menikah juga punya masalah. Banyak masalah. Hamba kayak gitu, pasrahkan semua pada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang beri kecukupan. Terus jika laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu miskin atau fakir, maka Allah akan memberikan baginya kecukupan. Ingat, Allah yang beri kecukupan rezeki. Awalnya ketika sebelum nikah itu hanya bisa hidupi diri sendiri. Ketika dia mungkin punya keyakinan kayak gini, Allah mudahkan lagi, kamu nikah saja, nanti akan diberi rezeki tambahan. Ternyata ketika menikah bisa hidupi 2 orang, punya anak jadi bisa menghidupi 3 orang, anaknya jadi 2 bisa menghidupi 4 orang. Padahal sebelumnya masih bujang, cuma 1 dia mikir hidupnya. Namun ketika itu Allah mudahkan lagi, Allah yang beri segala macam kecukupan. Terus dalam ayat disebutkan, hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang sejatinya mereka tidak disebut kaya dan miskin karena mereka tidak memiliki harta. Baik, nanti ada penjelasannya di faedah ayat. Terus dalam ayat 33. Dalam ayat 33 disebutkan, jika mereka tidak mampu menikah, maka hendaklah mereka menjaga kesucian dirinya sampai Allah beri kecukupan. Menjaga kesucian diri adalah dengan menahan diri dari memandang yang haram, bersentuhan yang diharamkan, melirik perempuan dan yang semisal itu. Ayat 33 ini memaksudkan untuk menjaga diri dari perzinahan, sebab-sebabnya, serta perantara menuju zina. Maka kalau kita mengartikan infak adalah menjaga diri dari zina, sebab-sebabnya, serta menjauhkan diri dari pendahuluan menuju zina. Baik, lihat, ada istilah ifah. Ifah itu apa? Menjauhkan diri dari zina, perselingkuhan, di mana kita jauhi sebab-sebabnya pula, dan juga muqaddimahnya, perantara menuju zina, dijauhi. Contoh misalnya lihat perempuan yang haram untuk dilihat. Contoh misalnya bersentuhan dengan lawan jenis. Contoh misalnya berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya jalan berdua nggak jelas statusnya, ini dengan istri orang atau dengan suami orang, nggak boleh. Atau belum menikah sama sekali, Islam cegah itu juga nggak boleh. Itu perantara yang mengantarkan menuju zina. Terus yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mampu menikah adalah sifatnya umum, di mana bisa mencakup 1. Tidak mampu artinya tidak mendapati wanita untuk dinikahi, karena ada laki-laki yang kaya mampu memberi mahar dan makan, akan tetapi ketika melamar dia ditolak. Ya, lihat, ada laki-laki yang kaya sugih, namun ketika melamar ditolak. Berarti dia belum mampu untuk menikah karena nggak ada perempuan yang mau. Terus yang kedua, tidak mempunyai harta atau berupa mahar dan nafkah untuk menikah. Nah, tidak mampu menikah juga karena tidak memiliki mahar dan nafkah. Mahar itu mas kawin. Biasanya kita mas kawin itu apa? Ibu-ibu mas kawinnya dulu apa coba?
Uang apa seperangkat alat sholat? Uang berapa? 10.000. Iya. Enak banget 10.000 itu. Wah, kalau tahu sudah tak nikah dari dulu ya. Ada juga seperangkat alat sholat ya? Ada. Mahar atau mas kawin itu tergantung ya maunya si perempuan itu apa. Yang penting barang yang punya nilai atau sesuatu yang punya nilai. Barang yang punya nilai berarti emas punya nilai enggak? Punya. Uang punya nilai kan? Punya. Boleh. Namun ada yang enggak seperti ini, enggak masuk ya. Ada juga berupa jasa, misalnya saya nikahkan kamu dengan jasa saya ajarkan Al-Quran juz ke-30. Itu boleh. Apa maharnya? Mas kawinnya apa? Berupa pengajaran Al-Quran. Boleh. Itu jadi mahar nantinya. Terus adapun yang dimaksud sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, yang dimaksudkan dengan Allah memberi dunia di sini adalah Allah memberikan kecukupan dengan harta dan kecukupan dengan menikah. artinya Allah berikan kecukupan dengan harta dan juga kemampuan untuk menikah. Sekarang kita lihat faedah saking ayat. Faedah ayat pertama, budak laki-laki dan perempuan asalnya tidak memiliki harta. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man yata'a abadan walahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yastariqal mubta. Siapa yang membeli seorang budak dan budak tersebut memiliki harta, maka harta tersebut jadi milik yang menjualnya, kecuali jika yang memberi syarat untuk hal ini. Taib. Yang pertama ini, kalau ada perbudakan hamba sahaya, asalnya budak itu tidak memiliki harta apa-apa. Yang memilikinya adalah majikannya, sebagaimana hadis disebutkan tadi. Terus yang kedua, diperintahkan memilih laki-laki yang soleh untuk dinikahkan pada seorang wanita. Laki-laki soleh inilah yang pertama dijadikan pilihan di mana ia bagus akhlak dan agamanya. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataba ilaikum man tarabuna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya datang untuk melamar, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan menjadi musibah di muka bumi dan masyarakat yang besar." Hadis riwayat Tirmidzi. nah kita lihat, kalau ada orang soleh, laki-laki soleh datang untuk lamar anak atau putri dari ibu, maka kalau itu diridhoi, akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka diterimalah. Kata Nabi SAW, kalau tidak diterima, hati-hati, bisa terjadi mafsadat yang besar atau musibah yang besar. Maka disuruh pilih yang bagus agamanya. Bukan dilihat dulu motornya pakai motor apa. Ya, bukan dilihat dulu, wah ini yang lainnya, dari sisi keturunan yang lainnya, prioritas agama dulu. Ya, prioritas itu apa dulu? Agama. Insya Allah kalau punya agama itu jadi menantu yang nanti tanggung jawab. Iya toh? Tanggung jawab, karena dia paham kewajibannya bagaimana. Namun kalau cuma punya modal motor apa ya iki ya? Motor apa? Motor trail atau motor balap itu, motor-motor besar itu, moge misalnya. Wah itu belum tentu di rumah, bisa jadi dia mukul istrinya, kata-katanya kasar, belum tahu lagi kelakuan di luar.
Iya kan? Belum tahu. Namun kalau orang yang punya agama, akhlaknya bagus, masya Allah, tenang aja itu. Ya, istri lihat suaminya pergi jadi tenang juga. Wah, suami saya itu agamanya bagus kok, nggak macam-macam. Dan ibu nggak perlu periksa-periksa HP suami. Ngapain periksa? Wah, nggak ada apa-apa di situ, periksa-periksa saja. Ya toh ibu-ibu. Iya, namun coba kalau akhlaknya jelek, agamanya kurang bagus, tidak memperhatikan hal ini. Makanya kalau datang calon itu yang bagus-bagus, nggih, dari sisi apa? Akhlaknya, agamanya, maka nikahkanlah segera anak putrinya. Paham ibu-ibu? Ora dipersulit. Ya, nggak mesti punya motor apa tadi? Iya, motor yang ibu senang lah, itu nggak jadi modal itu. Modal penting itu baiknya akhlak, baiknya agama. Terus jika ada laki-laki soleh yang berkecukupan dan laki-laki soleh yang fasik, lalu keduanya sederajat, manakah yang mesti dipilih? Yang dipilih adalah yang punya kecukupan harta. Nah, ini dijawab oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Tetap nanti yang diperhatikan juga kecukupannya bagaimana. Karena di sini agamanya sama-sama bagus. Kalau tadi kan kita bahas ini yang agamanya bagus dengan yang tidak bagus. Milih yang agamanya bagus. Nah, sekarang sudah bagus agamanya. Yang satu ini belum bisa mencukupi dalam masalah nafkah, yang satu sudah bisa mencukupi. Maka pilih yang sudah bisa mencukupi dalam masalah harta tadi. Siap untuk tanggung jawab. Coba kita lihat hadisnya. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan pada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha untuk menikah dengan Usama dibanding dengan dua laki-laki yang telah melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jahal. Beliau berkata pada Fatimah, "Amma Abu Jahal fala yabu aqwahu an ataqihi wa amma Muawiyah fasu'ukum la ma'la lahum fihi Usamata bin Zaid fakarihtuhu cuma qala Ingkihi Usama fanakah dulu kerjaan Allah fihi khairan fihi. Abu Jahal itu biasa memukul istri, sedangkan Muawiyah itu miskin, tidak punya banyak harta. Nikahlah saja dengan Usama bin Zaid. Fatimah berkata, aku awalnya enggan. Namun Rasulullah SAW tetap mengatakan nikahlah dengan Usama. Akhirnya aku memilih menikah dengan Usama. Lantas Allah mengaruniakan dengan pernikahan tersebut kebaikan. Aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, lihat, akhirnya dia berbahagia dengan pernikahan tersebut. Karena apa? Milih tadi, ada yang agamanya bagus Muawiyah, namun tidak bisa beri kecukupan kepada Fatimah. Ada yang agamanya bagus juga Usama, namun bisa mencukupi dalam masalah harta. Nabi SAW sarankan pilih Usama dibandingkan dengan Muawiyah. Terus yang keempat, dalam ayat disebutkan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini jadi motivasi pada orang yang akan menikah agar tidak bergantung dengan sebab saja. Karena ada yang belum mau menikah dan memikirkan bagaimana ia bisa menafkahi istri dan anak. Ingatlah, Allah yang akan beri kecukupan. Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Nah, maka kalau ada yang mau menikah, jangan sampai terbebani awalnya. Saya mau hidupi anak istri gimana? Kalau memang dia sudah yakin, sudah punya kemampuan untuk menikah, pasrahkan pada Allah. Allah yang nanti akan berikan kecukupan. Karena Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Allah memberikan rezeki tanpa batas. Tidak pelit Allah kasih rezeki pada kita. Sampai kita pun nggak sholat tetap dapat rezeki loh itu. Orang nggak sholat dapat rezeki nggak? Dapat. Ya berarti orang sah sholat weh. Iya tuh. Standarnya bukan karena rezeki diberi. Standarnya kita baik itu bukan karena rezeki kita yang banyak, ibadah kita. Maka Allah uji itu. Kamu dikasih rezeki mau sholat apa tidak? Ya. Kalau mau sholat alhamdulillah berarti bersyukur dengan rezeki. Kalau sudah dikasih rezeki kok nggak mau sholat, ya memang dasarnya nggak mau bersyukur. Terus yang kelima,
Ayat 32 jadi dalil untuk menjaga ifah, menjaga diri dari zina, sebab dan perantaranya. Itu diralat ayat 33 bukan 32. Ya, ganti nomor 5 itu ayat 33. Ayat 33 jadi dalil untuk menjaga ifah, menjaga diri dari zina, sebab dan perantaranya. Baik. Keenam, dalam hadis disebutkan kiat menjaga ifah adalah dengan rajin puasa sunnah, yaitu hadis berikutnya maksudnya kata di manis kata angkul ba'ata fayatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa anqalu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah kemampuan, maka menikahlah, karena itu lebih akan menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat pengobatan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat, disuruh kalau ingin jaga ifah supaya tidak mudah berzina dan belum mampu menikah, maka disuruh memperbanyak puasa, yaitu puasa apa? Sunnah. Entah Senin Kemis, entah itu puasa Daud, entah itu Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Pokoknya ada puasa sunnah. Ini untuk menahan syahwatnya yang menggelora. Terus yang ketujuh, Ada laki-laki yang syahwatnya biasa, artinya tanpa berpuasa pun ia bisa menahan syahwat, maka ia tidak diwajibkan berpuasa. nah bagi yang syahwatnya biasa masih bisa menahannya tanpa puasa, maka dia tidak diharuskan untuk puasa. Terus yang kedelapan, memiliki sifat ifah atau menjaga diri dari zina dan perantaranya menjadi sebagiannya, yaitu Allah beri kecukupan padanya, sebagaimana seseorang yang menikah pun akan diberi kecukupan. terus Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha ta'ala amruhu qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir. Syai'in qadra. Syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengatakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq Ayat 2 sampai 3. Taib. Maka kalau kita itu jaga diri, tidak berselingkuh, tidak berzina, itu jadi sebab Allah berikan kita kecukupan. Diberikan kecukupan rizki, diberikan ya kecukupan dengan apa yang dimiliki. Ya istrinya seperti itu, dia berusaha untuk jaga diri dari zina, maka Allah akan memberikan kecukupan juga dengan istrinya yang ada. Ya, terus yang ke-9, kecukupan yang Allah beri ketika seorang menjaga ifah bisa jadi dengan harta ketika ia miskin. Jika yang menikah itu sudah berkecukupan, maka Allah beri kecukupan dengan mendapati itu yang taat pada suaminya. taib. Kecukupan itu bisa jadi Allah kasih harta. Bisa jadi Allah itu beri kecukupan, laki-laki ini dapat istri soleha, manut terus pada suami, itu kecukupan yang luar biasa. Sehingga istri ini tidak pernah macam-macam pada suaminya, nerimo apa adanya. Mugi-mugi ibu-ibu semua seperti itu. Allahumma amin. Nerimo apa adanya. Mesti dongake loh itu ibu-ibu. Baik, cukup sampai di situ. Nanti ayat 33 kita bahas untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Nanti pertemuan berikutnya untuk Sabtu Legi saya izin dulu, namun diganti Sabtu Ponnya minggu berikutnya tanggal 29. Sabtu Ponnya nggih. Ya. Nanti ibu-ibu senang belanja apa mboten nggih?
Belanja apa? Apa saja? Baik. Nanti untuk kajian tanggal 29 itu tablik akbar di sini, sekaligus ada bazar. Bazar ki opo yo bazar ku ya? Yo pasar murah lah, menurut jenengan itu pasar murah lah ya. Namun nantinya dari Darus Sholihin akan bagi 1000 voucher. Voucher ki apa ya voucher ku ya? Kupon. Nah, kupon. 1000 kupon itu dipakai untuk belanja. Nilainya nanti ada. Nanti misalnya nilainya dikasih 20.000, jenengan belanja pakai itu bisa. Tapi nanti kalau ternyata belanjanya lebih, yo nanggung dewe. Gitu. Ya, jadi bentuknya itu jadi voucher. Cuma untuk 1000 yang datang duluan. Yang telat yo nggak dapat voucher. Oh, siap-siap panitia nanti jam 12 sudah ada yang datang gitu. Sama aja gitu kalau sini itu. Jamnya biasa nggih. Bar ngasar mulai, nanti bapak-bapak juga nanti dikasih tempat, ibu-ibu juga. Namun target utama ibu-ibu, bapak boleh hadir. Nanti bapak juga bisa dapat voucher. Nanti tunggu infonya. Tanggal 29 nggih, 29 Sabtu PON. Ya, masih lama, 3 minggu lagi. Masih lama itu. Siap-siap belanjanya banyak-banyak nanti. Nanti mau kerjasama dengan cabang-cabang di sini dari perkumpulan Aisyah nanti untuk stand-standnya yang ada. Nanti masalah standnya nanti dengan ibu kamus nanti untuk nyusun. Siapa tahu ada di antara ibu-ibu yang ingin buka stand. Ya, untuk buka stand untuk jualan tadi nanti disiapkan. Namun harus daftar nanti dengan ibu-ibu kamus. Nanti urusannya dengan ibu-ibu. Nanti kita beri pengumuman untuk itu. Baik, saya jawab pertanyaan dulu. Bila beli barang yang sistem pre-order namun belum dibayar di awal, saat barang sudah ada baru tahu kalau transaksi yang demikian terdapat unsur ribawi, sedangkan untuk mengcancelnya, membatalkannya tidak bisa. Bagaimana seharusnya yang dilakukan? Bagusnya kalau untuk pre-order ada 2 sifat di sini sebenarnya. Kalau mau pre-order yang aman itu bayar di awal. Bayar dulu, baru kemudian tunggu barangnya itu datang. Namun bisa tanpa bayar di awal dengan catatan. Sifatnya bukan paksaan dan bisa di cancel kalau tidak jadi. Cuma memesan aja istilahnya, booking. Istilahnya cuma booking tempat. Seperti itu masih boleh. Wallahu a'lam. Kalau mas kawin atau maharnya berupa bacaan surat Al-Quran itu boleh atau tidak? Sampai sekarang saya belum membolehkan ini. Kalau mau itu bukan bacaan Al-Qurannya, namun mengajarkan Al-Quran. Cari tahu cara untuk tahu laki-lakinya itu soleh bagaimana. Lihat ngajinya untuk hadiri majelis pengajian kayak begini itu rajin atau tidak. Yang kedua, sholat berjamaahnya rutin atau tidak. Ya, itu poin pentingnya. Orang tua juga lihat kayak gitu. Itu ngaji di mana? Tanya. Jangan-jangan majelis pengajian saja nggak tahu. Iya toh? Ya, nggak pernah ngaji. Ngaji di mana, Mas? Wah, saya enggak. Saya cuma dari YouTube aja, dari Facebook aja. Oh, berarti enggak. Cari tahu yang biasa rutin ngaji, tahu itu soleh. Kemudian lihat sholat berjamaahnya bagaimana. Terus tambah lagi yang ketiga, gurunya itu siapa? Apa bedanya sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Ini pernah saya jelaskan di kajian malam Kamis. Sholat qobliyah subuh dengan sholat sunnah fajar itu sama, tidak ada bedanya. Apakah pelataran masjid boleh dibuat sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid? Kalau masih ada di dalam, ya di dalam. Namun kalau di luar ini masih masuk. Ini Masjid Al-Huda yang pelataran sini masih masuk masjid.
Keluar dari sini sudah tidak masuk masjid lagi, maka tidak boleh di luar ini untuk tahiyatul masjid. Yang masuk ini masih ada keramiknya itu, ya, itu baru masuk masjid. Suami yang meninggal masih ingat anak istri yang masih hidup. Apakah suami yang meninggal masih ingat anak istri yang masih hidup? Yang jelas kita tidak tahu keadaan suami yang meninggal di dalam kubur. Kita nggak tahu kabar dia bagaimana juga. Itu sudah jadi alam gaib. Terus dia tahu anaknya lagi ngapain, istrinya lagi ngapain juga nggak tahu. Ini sudah alam berbeda. Dan nggak perlu dia itu cari tahu kayak begitu. Nggak mungkin juga dia keluar dari kubur kemudian cari tahu. Gentayangan nggak ada. Dia cuma ada di TV-TV. Saya menyimpan pusaka atau keris peninggalan orang tua, tetapi cuma saya simpan dalam lemari, tidak saya keramatkan. Apakah termasuk syirik? Kalau tidak keramatkan tidak termasuk syirik. Yang penting tidak ada ritual untuk keris tadi. Ada teman sudah mengikuti kajian ustadz kemana-mana, tetapi teman ini masih percaya pada benda-benda atau orang yang sudah meninggal bisa memberi berkah. Contoh, sapinya sakit, dia punya nazar, besok kalau sapinya sembuh maunya ke makam mbahnya siapa yang dianggap bisa memberikan berkah. Seperti ini nggak benar. Maka yang ibu yang nanya atau temannya itu diberitahu nggak perlu lakukan amalan-amalan seperti itu. Nanti saya terangkan terus nih, ngaji terus aja biar nanti terus dapat ilmu. Kalau ada seorang laki-laki melamar anak perempuan, bolehkah kami belum bisa menerima dengan alasan anak perempuan masih sekolah? Boleh saja. Berarti belum siap. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah kalau kita berdoa harus diawali dengan sholawat Nabi Muhammad SAW? Disebutkan dalam asar atau riwayat, siapa yang berdoa terus tidak berselawat pada kanjeng Nabi, doanya tertahan di langit, tidak sampai ke atas. Maka ada berdoa, pertama sebut dulu sanjungan pada Allah, alhamdulillah. Terus selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawat ada juga. Bapak saya nggak pernah sholat. Saya sudah sering menegur dengan cara halus, tapi tidak pernah didengarkan oleh bapak saya. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Inilah namanya ujian. Ujian dari orang tua. Solusinya diajarkan terus, diajak terus untuk bisa sholat. Ya, kalau bisa diajak untuk bapak itu berjamaah di masjid. Terus ngajak terus orang tua sampai dia mau. Di sekolah saya setiap pagi diadakan sholat duha secara berjamaah. Sebelum sholat dimulai, guru saya minta untuk iqomah terlebih dahulu. Sholat duha nggak pakai iqomah, nggak ada. Azan kalau iqomah cuma ada pada sholat wajib. Maka berdasarkan pada gurunya tidak ada tuntunan, nggak ngaur dalam masalah ini. Nggak ada ulama juga katakan untuk sholat sunnah itu iqomah, nggak ada. Tarawih saja nggak pakai iqomah, sholat id saja nggak pakai iqomah. Nggak usah buat-buat ajaran baru. Kalau gurunya mau diskusi dengan saya silakan, nanti mau diskusi langsung. Bolehkah wanita yang sedang haid masuk masjid dan memegang Al-Quran? Karena di masjid tempat saya setiap 2 kali seminggu ada kajian tajwid dan ibu-ibu yang haid tidak mau menghadirinya. 1. Wanita haid boleh masuk masjid. Ibu yang lagi haid boleh masuk masjid. 2. Tidak ada larangan sama sekali bagi wanita haid untuk masuk masjid. Yang ada larangan namun hadisnya dhaif. 3. Aisyah itu pernah dalam keadaan haid, Nabi SAW suruh Aisyah masuk masjid untuk ambil sajadah dalam masjid, dan itu tidak masalah bagi Aisyah. Ya, suruh ambil sajadah Aisyah dalam keadaan apa? Haid. Boleh berarti. Dan ketika itu Aisyah jawab, "Ya Rasulullah, saya haid ini." Aisyah, haidmu itu enggak kamu ngatur. Memang sudah seperti itu. Maka kesimpulannya masih boleh. Terus dikatakan pegang mushaf bagaimana? Kalau pegang Al-Quran wanita haid secara langsung tidak boleh.
La yamassul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Terus solusinya gimana? Dua, kalau mau mengaji tajwid kayak begini. Satu, cari Al-Quran terjemahan. Al-Quran apa, Bu? Terjemahan. Yang kedua, pegang Al-Quran yang murni bahasa Arab pakai sarung tangan. Itu jadi solusi. Sebelum tidur saya sudah berwudu lalu zikir, dan sebelum terlelap tidur saya buang angin lalu atau kentut. Apakah saya harus kembali berwudu? Terserah. Mau berwudu ya lebih afdol, tidak wudu juga ya boten masalah. Boleh langsung tidur. Ustadz, bolehkah sholat sunnah wudhu dilakukan sewaktu-waktu? Boleh. Ibu baru wudhu pokoknya sholat sunnah wudhu. Sebelum tidur biasa wudhu dan melakukan sholat. Berwudhu sebelum maghrib dan sholat. Yang jelas tidak mengkhususkan waktunya. Misalnya hari Jumat. Yang jelas kalau setiap berwudhu masih boleh sholat sunnah wudhu. Jika dilamar oleh dua orang laki-laki, yang pertama dia soleh tapi suruh nunggu untuk cari pekerjaan dulu. Yang kedua, maaf agamanya kurang baik tapi sudah siap untuk menikah. Kalau begitu harus pilih yang mana? Cari lagi yang ketiga. Cari yang soleh yang bisa beri nafkah. Gitu, kayak nggak ada laki-laki lain. Ustadz mau tanya, kalau sholat niqab dipakai atau dibuka? Kalau tawaf kenapa niqab harus dibuka? Kalau tawaf yaitu lagi berumrah disuruh buka wajah, Nabi SAW yang suruh buka. Namun kalau sholat, kalau tadi tawaf ya lagi umrah, namun kalau lagi sholat disuruh buka selama tidak ada laki-laki lain. Kalau memang ibu yakini pakai cadar. Namun kalau ada laki-laki lain terbuka tempatnya, maka tutup saja untuk wajahnya tadi. Saya pernah lagi sholat, tiba-tiba anak laki-laki saya nangis dan celananya basah karena ngompol. Terus langsung berdiri depan saya yang lagi sholat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sholatnya batalkah? Apa sholatnya dibatalin? Ibu batalkan sholat kalau kena najisnya. Namun kalau tidak, ibu lanjutkan sholat. Nanti habis itu baru ngurus anak untuk ganti celananya tadi, baru suruh anak untuk sholat. Lebih baik mana, menikah secara sederhana atau dengan mewah? Dan bagaimana cara melakukan pernikahan yang syar'i, misalkan tamu ikhwan dan akhwat? Yang jelas kalau mau menikah sederhana itu lebih bagus. Terus memisahkan tamu laki-laki dan perempuan bagaimana? Tinggal ngomong pada orang tua dengan cara yang baik supaya tamu laki-laki dan perempuan itu dipisah. Kalau orang tua itu sudah paham, insya Allah akan disetujui. Bolehkah baca Al-Quran dalam aplikasi HP bahkan sampai selesai? Boleh. Namun kalau aplikasi Al-Qurannya lagi dibuka berarti harus berwudu. Namun kalau tidak buka Al-Qurannya, tidak berwudu, pegang HP nggak masalah. Cuma pas lagi buka aplikasi Al-Quran. Kalau misal istri sedang mengalami keluar darah istihadah, kemudian suami minta untuk dilayani, sejauh mana istri diperbolehkan melayani suami? Tak jawab nanti ibu protes. Gak usah tak jawab aja lah. Suruh suami sabar-sabar saja. Iya toh? Suruh suami sabar. Ya. Bisa suaminya sabar? Bisa. Ya suruh suami sabar. Ini suami ini minta terus ini. Aduh. Sudah itu. Kemudian nonton pengumuman. Besok pagi kajian saya ada juga di Masjid Agung Ali Kelas. Terus yang kajian Ahad Leginya, Ahad Legi, Sabtu Leginya kosong diganti Sabtu ada acara apa tadi? Bazar ya. Berarti minimal jenengan yang nggak bawa nggak apa-apa. Namun kalau nggak ada belanjaan yang 20.000 ya terpaksa ya nombok. Nah gitu, paham ya? Ya, untuk 1.000 yang pertama, insya Allah nanti kita akan susun itu, nanti diumumkan lagi untuk berkaitan dengan hal-hal tadi. Baik, itu saja.
kita cukupkan, mugi-mugi manfaat dan Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman untuk anak remaja. Insyaallah Sabtu depan ada pengawasan di SMA 1 Wonosari. Nanti tunggu pengumumannya. Bilang kalau sunat itu kan nggak ada adat sama iqamah.